Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang siklus menstruasi. Di belakang saya sudah disediakan gambar atau grafik tentang siklus menstruasi. Dari grafik yang paling atas ini adalah LH dan juga FSH, yang kedua ini adalah progesteron dan juga estrogen, yang ketiga ini adalah dinding rahim atau endometrium, dan yang paling bawah ini adalah perkembangan folikel. Kita lihat ya. Sebelum masuk ke fase-fasenya, kita kenali dulu hormon yang berperan di sini. Dari yang warna merah, ini adalah FSH. FSH merupakan kependekan dari follicle stimulating hormone. Kira-kira apa fungsinya? Hormon yang menstimulasi perkembangan folikel. Jadi fungsi FSH merangsang perkembangan folikel. Kemudian yang warna biru, grafik yang pertama ini adalah LH. LH di sini adalah kependekan dari luteinizing hormone. Ini fungsinya untuk ovulasi. Kemudian di grafik yang kedua ini ada progesteron dan juga estrogen, yang mana keduanya ini fungsinya untuk penebalan dinding rahim. Jadi saya ulangi, LH luteinizing hormone fungsinya untuk ovulasi, FSH follicle stimulating hormone atau hormon yang menstimulasi perkembangan folikel. Kemudian terakhir ada progesteron dan estrogen yang mana fungsinya keduanya ini untuk penebalan dinding rahim. Ya, di sini ada hari ke-0 sampai hari ke-28 karena memang pada umumnya menstruasi terjadi selama 28 hari siklusnya. Ya, pada umumnya 28 hari. Hari ke-0 sampai hari ke-6 ini disebut dengan fase menstruasi. Hari ke-7 sampai hari ke-13 ini disebut dengan fase praovulasi. Ini kurang pra ya, bukan ovulasi tapi praovulasi dulu. Jadi yang 7 ke-13 ini fase praovulasi. Kemudian hari ke-14 ini adalah fase ovulasi ya, hari ke-14. Kemudian yang terakhir sisanya hari ke-15 sampai hari ke-28 ini adalah fase pasca ovulasi atau dikenal juga dengan fase progesteron atau fase sekresi. Kita bahas yang pertama dulu, hormonnya ya. Jadi keempat hormon ini, FSH, LH, estrogen, dan progesteron, hormon yang pertama kali naik dalam siklus menstruasi ini adalah FSH. Jadi ciri FSH nanti kalau teman-teman lihat di soal, FSH cirinya dia naik pertama kali di siklus menstruasi. Bisa dilihat LH dia biasa aja ya, datar, kemudian estrogen datar, progesteron juga datar, sedangkan FSH dia sudah mulai naik. Jadi hormon yang naik pertama kali pada siklus menstruasi atau yang naik di fase menstruasi ini adalah hormon FSH. Karena fungsi hormon FSH tadi perkembangan folikel, maka di sini bisa dilihat ini terjadi perkembangan folikel. Kemudian ciri lain di menstruasi ini atau di fase menstruasi ini adanya peluruhan dinding rahim. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat di gambar ya. Mesti di hari ke-0 sampai hari ke-6 atau hari ke-7 ini dinding rahimnya menipis atau terjadi peluruhan. Itu fase menstruasi. Kemudian fase yang kedua itu adalah fase praovulasi. Terjadi pada hari ke-7 sampai hari ke-13. Ini cirinya seperti apa? Cirinya yang semulanya sebelum hari ke-7 ini namanya adalah folikel primer, nanti dia akan berkembang menjadi folikel sekunder. Jadi ini FP ya, folikel primer. Sini adalah folikel sekunder. Jadi ciri di praovulasi folikel primer dia akan berkembang menjadi folikel sekunder. Kemudian folikel sekunder ini dia akan merangsang naiknya estrogen. Jadi bisa dilihat setelah hari ke-7 di sini estrogen dia akan naik. Estrogen naik ya. Bisa dilihat estrogen naik. Kalau estrogen naik, karena fungsi estrogen tadi untuk penebalan dinding rahim, maka setelah hari ke-7 ini terjadi
penebalan dinding rahim. Gitu. Folikel primer berubah menjadi folikel sekunder. Dengan adanya perubahan folikel sekunder ini merangsang pembentukan estrogen. Estrogen ini menyebabkan dinding rahim menjadi menebal. Kemudian hari ke-14 ya, hari ke-14 ini dikenal dengan fase ovulasi atau lepasnya oosit sekunder dari wadahnya, dari folikel. Jadi yang ini namanya adalah oosit sekunder. Oosit sekunder lepas. Oosit sekunder lepas. Jadi ciri di ovulasi ini, di fase ovulasi ini yang pertama oosit sekunder lepas ya. Itu adalah ovulasi. Kemudian yang menyebabkan ovulasi tadi hormon apa? Yang menyebabkan ovulasi tadi adalah hormon LH. Jadi sebelum oosit sekunder di sini ada kenaikan LH. Ciri LH ini adalah hormon yang sekali dia ada atau sekali dia muncul dia akan menanjak tinggi. Bisa dilihat dari keempat hormon yang sekali ada dia melonjak tinggi, ini adalah hormon LH dan fungsinya ini untuk ovulasi. Jadi bisa dilihat, teman-teman bisa nginget-inget kalau LH-nya tinggi mesti itu mendekati ovulasi, atau LH tinggi terjadi ovulasi gitu. Kemudian LH naik ovulasi ya. Kemudian setelah itu sisanya hari ke-15 sampai hari ke-28 ini adalah fase pasca ovulasi atau fase progesteron atau fase sekresi. Kenapa dikatakan fase progesteron? Karena di sini yang menonjol di sini adalah hormon progesteron. Masih ingat fungsi progesteron tadi untuk penebalan dinding rahim. Jadi di fase ini dinding rahimnya semakin menebal. Ya, di sini sebelumnya ini namanya follicle de Graaff. Jadi folikel yang matang ini namanya follicle de Graaff. Ketika oosit sekundernya sudah lepas, namanya menjadi corpus luteum. Jadi ini namanya adalah corpus luteum. Corpus luteum. Nah, corpus luteum tadi ini yang merangsang meningkatnya progesteron. Jadi corpus luteum terbentuk, dengan terbentuknya corpus luteum ini progesteron naik. Progesteron naik, dinding rahim semakin tebal. Kemudian lama-kelamaan corpus luteum ini nanti akan berubah menjadi corpus albicans. Jadi yang sudah mulai kecil ini namanya adalah corpus albicans. Corpus albicans. Ya. Karena corpus luteumnya sudah tidak ada, terganti dengan corpus albicans, makanya progesteronnya dia juga jadi turun. Karena progesteronnya turun, otomatis dinding rahimnya juga jadi turun gitu. Jika tidak terjadi fertilisasi atau tidak terjadi pembuahan, maka akan kembali ke fase pertama, yaitu di fase menstruasi. Akan tetapi jika terjadi pembuahan, maka dinding rahimnya ini akan semakin menebal. Untuk apa? Karena untuk persiapan implantasi atau penempelan zigot gitu. Oke, kita review sebentar hormonnya dan juga fase-fasenya. Ciri FSH, dia adalah hormon yang naik pertama kali di siklus menstruasi FSH. Kalau FSH naik, otomatis terjadi perkembangan folikel. Kemudian ciri LH, ya LH ini karena fungsinya untuk ovulasi, makanya kalau LH-nya dia tinggi, mesti dia itu di fase ovulasi atau di hari ke-14, 13 atau 14 gitu. Ciri LH tadi gimana? Dia adalah hormon yang sekali ada, dia langsung menanjak tinggi. Berbeda dengan ketika hormon yang lain. Kemudian estrogen, merah yang kedua, estrogen dia banyaknya di mana? Estrogen dia banyak di fase praovulasi atau proliferasi. Praovulasi ya, atau proliferasi. Sedangkan progesteron dia menanjak tinggi atau meningkat di fase pasca ovulasi. Jadi setelah hari ke-14 ini progesteron menanjak tinggi. Kita ulangi. Hari ke-0 sampai hari ke-6 ini adalah fase menstruasi. Cirinya tadi FSH naik. Kalau FSH naik, terjadi perkembangan folikel. Kemudian kalau di endometrium terjadi peluruhan dinding rahim.
Jadi bisa diingat-ingat, bisa dicermati, dinding rahimnya mengalami penurunan. Kenapa mengalami penurunan? Karena estrogen dan progesteronnya sedikit. Fungsi estrogen dan progesteron tadi untuk apa? Untuk penebalan dinding rahim. Estrogen dan progesteronnya sedikit, dinding rahimnya dia juga meluruh atau semakin tipis. Kemudian hari ke-7 sampai hari ke-13 ini adalah fase pra-ovulasi atau ovulasi. Cirinya tadi seperti apa? Folikel primer berubah menjadi folikel sekunder. Folikel sekunder tadi merangsang terbentuknya estrogen. Kalau estrogen naik, otomatis dinding rahim juga semakin tebal. Kemudian hari ke-14 ini adalah fase ovulasi. Cirinya oosit sekunder lepas. Oosit sekunder lepas. Ovulasi ini dirangsang oleh hormon apa tadi? Hormon LH. Kemudian setelah hari ke-14 ini adalah fase praovulasi atau fase sekresi atau fase progesteron. Cirinya apa? Folikel degrah berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum tadi merangsang si progesteron. Karena progesteronnya naik, otomatis dinding rahimnya juga semakin tebal. Akan tetapi, lama-kelamaan nanti corpus luteum akan berubah menjadi corpus albikan. Karena corpus luteumnya sudah tidak ada, progesteronnya juga semakin turun. Kalau progesteronnya turun, otomatis dinding rahimnya juga turun. Gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.